Allahu Akbar walillahil hamd. Oke. Terima kasih, Mas. Kembali ke tempatnya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih. Ya. Mic-nya jangan bawa pulang ya, Mas ya. Ini kalau suruh megang mic cengeng banget. Mohon izin, Pak Gubernur. Tepuk tangan sekali untuk Pak Gubernur. Oke, ketemu lagi di The Interview with Tukul Arwana. Masih semangat? Mana suaranya? Yang dari UI mana suaranya? Yang dari ISIP mana suaranya? Yang dari UIN mana suaranya? Yang dari Gunadarma mana suaranya? Uang dari UNC mana suaranya? Yang dari tadi ngantuk mana suaranya? Untuk band papan atas tepuk tangan sekali lagi, terima kasih. Ini juga nih Mas Tukul. Ya. Kita dari keluarga besar dan The Interview with Tukul Arwana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Luar biasa. Di hari yang fitrah ini kita membersihkan segala dosa-dosa kita, dan kita jangan sampai mengulangi lagi. Amin. Supaya ke depan kita lebih melangkahnya itu lebih tetap di dalam kebenaran. Ini biasanya kalau lebaran-lebaran gini identik dengan THR. Bagi kali THR. Ini juga penonton di sini juga nungguin THR dari Mas Tukul. Ayo. Mohon izin Pak Gubernur. Silakan. Saya ini ya sebetulnya malu di depan Pak Gubernur. Tapi namanya ini ada. Susah amat. Ikhlas apa enggak nih ngeluarin? Enggak tahu aku kalau ngeluarin. Bisa ngeluarin sendiri. Kalau ngeluarin duit banyak itu agak susah. Tahu tebel. Iya, tebel. Saya tuh Iya lah tetap. ponseling. Makasih. Ya, terus Goceng. yang ditertawakan apanya, bukan dilihat dari besar kecilnya. Yang penting ketulusannya. Ini Mas Tukul. Ini baru saya, belum Pak Gubernurnya. Luar biasa sekali ya, momen yang pas ini. Monggo mungkin Pak Gubernur bisa menyampaikan ucapan kepada masyarakat Jambi dan seluruh bangsa Indonesia tercinta kita, mengucapkan minal aidin wal faidin atau apa, monggo silakan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu sudah diundang di acara ini, termasuk Mas Tukul ya, gitu ya. Ya, saya wakil pribadi dan juga seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini biasanya Lebaran ada suka tradisi apa sih yang spesial untuk di keluarga atau masyarakat Jambi? Monggo. Kalau keluarga kami biasanya sungkem-sungkeman, ya saya ke orang tua. Ya. Kemudian nanti biasa ada tempat duduknya tuh berjejer gitu ya. Jadi ayah, ibu, saya dulu begitu. Saya punya adik 6. Ya, kami berenam ya. Nah, jadi saya, terus ibu, terus nanti sampingnya kosong, saya yang duduk di situ. Oke. Terus nanti adik duduk lagi samping, terus begitu. Nah, biasanya agak macet ketika kalau ada yang nangis. Waduh. Ya nunggunya agak lama tuh. Ya. Pegel dah tuh. Banyak salah berarti. Banyak salah. Aduh, berhenti lama ya. Biasa gitu, tapi ya itu kan suasana yang saya pikir juga sangat indah gitu ya. Kita nunggu ya juga saya terus istri juga begitu ya, sungkem juga. Cuma ketika menjadi pejabat ini agak terkendala, artinya apa? Ya saya langsung open house. Jadi harus menunggu dulu ini sungkem-sungkemannya ini karena orang tua mungkin tidak di Jambi, ya di Jakarta ya. Nah, setelah udah selesai dengan masyarakat open house, baru nanti dengan orang tua. Luar gitu. biasa.
Ini bisa dilihat, ini adalah foto keluarga dari Bapak Zumi Zola ya? Subhanallah. Oke. Ini- Anaknya 2, Pak? Lah iya 2, ini namanya Zamer, ini namanya Zafran. Ini lagi cukuran. Cukuran oke. pakai acara adat ini gitu. Jadi memang pakai baju adatnya kan Melayu ya, kuning ya Iya. gitu. Alhamdulillah masyarakat juga kami undang waktu itu, ramai sekali yang datang. Aduh, Gitu. subhanallah. Artisnya Tukul Arwana masih di jalanan. Mas Tukul lagi sibuk. Ini di masjid. Ini lagi umroh kemarin yang terakhir, subhanallah. bawa Zamer gitu. Enak, kelihatan sejuk, damai. Kalau indah, ganteng ya. sama cantik mah enak ya ngelihatnya Mas Tukul. Maksud lo apa? Enggak, cuman bilang doang nih kalau cantik sama ganteng enak gitu Kamu ngomong dilihatnya. gitu enteng, aku yang tersinggung. Itu Jelas di kan? Jambi katanya ada arak-arakan masyarakat itu Ah. menggunakan topeng di sepanjang Ya. Muaro Jambi. Itu sampai sekarang masih ada tradisi itu? Masih. Jadi ceritanya itu dulu ada seorang pemuda di kampungnya itu dia sakit. Sakit, karena sakitnya jadi bahan pembicaraan masyarakat itu. Dia merasa tidak nyaman, Oke. hanya dia mengasingkan diri ke hutan. Geng. Selama bertahun-tahun, kemudian dia datang lagi ke kampungnya. Pas hari itu hari raya Idul Fitri. Jadi dia menyamar, dia Menarik. pakai topeng dari kulit labu. Kemudian ada ijuk di bagian topengnya itu. Nah, dia datang, dia bawa semacam dengan gendang, dia menari. Masyarakat senang dengan dia. Kemudian memberikan dia makan. Gitu. Jadi sekarang terus dilakukan. Jadi sekaligus untuk memeriahkan hari raya Idul Fitri di sana. Sakitnya sakit apa boleh tahu Pak? Waktu itu dia sakitnya tidak Dalam banget Enggak, maksudnya kenapa dia mesti malu dengan dirinya sendiri? Iya, Mas Tukul nggak malu sama dia. Emang saya sakit apa? Kamu kelihatannya Makanya aku make sure. Sakitnya sakit apa sih kok sampai menutup kaki cikungunya. Kalau enggak leptospirosis, kencing tikus. Wah ini terlalu dalam, ini udah lebaran minta maaf masih nyakitin orang. Tak cipok loh. Depan Pak Gubernur jangan sembrono omongannya. Jaga estetikanya Oh iya, sopan satunya. bener. Minta duitnya Pak. Nah, tadi penyakitnya nggak jelas pokoknya. Nah, ini Ya. mohon izin ini. Ya oke. Menu makanan yang dihidangkan saat lebaran yang paling disukai nopo nih Pak? Monggo Pak. Buat saya pribadi Ya. atau buat masyarakat. Dia dua-duanya Pak. Kalau bisa ditebak buat saya juga bisa. Ayo apa sukaan saya Pak? Ayo Mas Tukul kayaknya rumput gajah ini. Kalau masyarakat biasanya kita menyediakan dari yang mulai makanan kecil sampai Kecil itu sekecil apa? pempek. Oh, Ya pempek. Allah. Iya, pempek, tekwan itu kan biasanya khas di sana ya. Nggih, nggih. Kemudian juga kita menyediakan kalau yang sudah makan wajibnya itu sate. Biasanya tuh populer sekali sate ayam. Kemudian kita ada opornya ya khas. Wah, khas ya. itu, Pak. Gitu. Jadi memang satu hari itu khusus untuk masyarakat kami sediakan. Nah, jadi tentu saya sebagai gubernur kan ada 11 kabupaten kota. Iya, iya. Ya, biasanya memang diundang semua datang. Tapi kan saya memperhatikan bahwa tokoh-tokoh masyarakat yang sudah sepuh kan kalau jauh-jauh datang ke Jambi kasihan. Iya, iya, iya. Jadi tahun kemarin itu saya keliling, saya yang datang. Wah, subhanallah. Kepada setiap kabupaten kota saya yang datang. Nggih. Nah, insya Allah tahun ini juga seperti itu. Jadi lebih banyak masyarakat yang bisa datang, saya bisa bertemu dengan mereka gitu. Dan untuk makanan saya pribadi, saya sebetulnya saya tidak rewel ya gitu. Jadi selama itu disediakan oleh istri saya itu enak aja. Kok. Subhanallah. Yeay. Beda dengan saya. Saya tuh kalau lebaran mesti aku maunya paha ayam yang ada tatonya. Nah, care and share seperti apa yang akan diberikan oleh Bapak Gubernur Jambi kepada pemirsa di rumah dan penonton yang ada di studio? Pasti ada sesuatu yang diambil inspiring dan inspiratifnya. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with... Mohon izin Pak Gubernur, sebelum kita ngobrol aku mau bagi-bagi hadiah dulu. Kuliah di mana kamu? Uji. Semester berapa? Semester 6. 6 ya, sukses selalu ya. Ini DP-nya, down payment-nya pertama. Ya, kuliah yang benar Mbak, makasih Mbak. Ini nggak ditanya namanya siapa? Makasih Mbak. Namanya siapa Mbak? Namanya? Vira. Subhanallah. Semester berapa? Nabila. Ini jangan ditanya, itu nggak ditanya. Sini. Kamu anggap itu tumbuh-tumbuhan? Orang itu tanya. Ini ditanya juga. Tanya.
Tapi kamu nanya pakai bahasanya beda. Bahasanya apa? Belanda bisa, Coba deh, aku peratan. nggak bisa. Kamu nih bisa mengerti kali. Ah, ya Kamu udah. bisa ngerti. Ya udah pakai bahasa Indonesia aja. What do you want to talk? Namanya Mbak. Nggak boleh, nggak boleh. Namanya siapa Pak? George Sapolitik. Bapak Jos Sapolitik, keluarga. suaranya bagus. Usianya kamu masih 17 tahun sebelum Masehi. Yo. Masih kuat ya. Usianya berapa Pak sekarang Pak? 75. Wah, 75. Masih sehat ya Pak? Ya sehat, kalau nggak sehat. Nggak sehat malah digotong gitu. Jangan. Ya nyampe sih sehat. Iya. Sabar, Pak. Sabar. Kok dibilang masih sehat? Iya. Kuat ya, masih kuat ya Pak? Iya, masih kuat. Apa? Kok dia emosian sih? Makin tua makin temperamental gitu. Dia lihat siapa yang diajak bicara. Oh gitu, emang aku kenapa? Ya kamu menarik ini dia. Ini ingat masa mudanya dia. Makasih atas kehadirannya. Maaf ini hanya 50. Jangan dilihat dari ini anak muda jangan dibikin main-mainan. Ini anak muda jangan bikin main. Nah ini sekedar tinggal Pak Gubernur ngitung berapa aja tadi. Dirembes. Ada rembesannya. Mohon izin Pak, langsung ke benang merah lagi nih. Pak, itu topinya kok sangat bagus sekali. Itu ciri khas budaya asli kearifan lokal Jambi atau bagaimana Pak? Apa memang dasar ininya ya Pak Gubernur yang bagus? Kamu pakai ini. Monggo, Pak. Ini kalau nanya gini, maksudnya minta ya? Pak, saya itu nggak ada jiwa miskin Pak. Kalau Tapi- dikasih terima kasih, enggak ya kebangetan lah. Ini saya khusus bawa dari Jambi buat Mas Subhanallah. Tukul. Wah. Nah, ini ya. Wah bagus Ini banget. monggo nih dipakai ya? Gini, Ya, siap. oke. Apalagi pemberian Pak Gubernur. Iyalah. Saya pakai. Jadi kalau sewaktu-waktu saya ke jalan-jalan ke Jambi kan ini ada buktinya. Siap. Dan nanti kan kalau kita Pakai sendiri. Pak Gubernur bisa ngelawak ya. Pak Gubernur bisa ngelawak ini. Subhanallah. Oke, siap. Ya, Wah, bismillah. Izin. Wah. Supaya nggak kualat ya. Sekarang pemirsa, mana Pak Gubernur, mana Tukul? Terima kasih Pak. Makin ganteng loh. Iya, makasih atas Habis acara dibalikin lagi. sorry. Sorry. Sudah dipakai, Pakai. sudah susah Sudah hak minta milik. kembali. Silakan lihat. Tepuk tangan sekali. Ini ada mahkota. Ini namanya apa ini Pak? mahkota kebanggaan. Jadi ini namanya lacak. Lacak. Laca. Ya, jadi sebetulnya ini latar belakangnya itu budaya Melayu. Kalau Melayu itu namanya tanja, tapi di setiap daerah punya sebutan masing-masing. Nah, kalau di Jambi namanya lacak. Jadi ini adalah ikat kepala tradisional ya, punya Jambi. Jadi ada dua, ini ada lacak adat, ada lacak modifikasi. Yang adat ini dipakai oleh para tokoh adat, ya, alim ulama, ketika ada acara-acara adat dipakai begitu. Dan itu seperti dilihat kan motifnya motif batik ya, gitu. Dan ini biasanya menunjukkan strata di masyarakat, bisa pimpinan masyarakat menggunakan, ada bentuknya masing-masing. Oh, ada beda-beda ya. Beda. Oke. Nah, itu yang untuk adat ya. Nah, yang satu lagi adalah lacak modifikasi. Ini memang salah satu program yang saya buat. Ini untuk mensosialisasikan. Karena selama ini untuk dapat membeli lacak ini sulit. Karena harganya sampai ratusan ribu. Nah, tapi dengan kita modifikasi, tentu kita bicarakan dengan lembaga adat supaya jangan merusak nilai adatnya itu ya. Nah, oke, disetujui. Jadi sekarang dari mulai puluhan ribu sampai ratusan ribu ada. Dan mudah untuk bisa dibeli. Ya, misalnya di Car Free Day di depan kantor gubernur setiap hari Minggu. Oh, banyak sekali itu. Dan memang tujuan kami adalah untuk menjadikan ini bagian dari hidup masyarakat, lifestyle. Ya, nah itu alhamdulillah ini masyarakat terutama yang generasi muda itu sangat gencar sekali. Kalau di media sosial itu ada yang menjual. Nah, saya tentu berkewajiban untuk ikut menggunakan, ikut mensosialisasikan. Kemarin ada
Darius, ada Doni Alamsyah datang ke Jambi, dia promo film. Saya bilang pakai ya, pakai. Ada duta besar Inggris ke Jambi. Muazzam Malik itu. Ya. Pernah ke sini. Pernah ke sini juga. Masih buku Inggris sama saya. Mak kunci Inggrisnya sekalian. Nih ada fotonya nih. Nah, beliau pakai juga. Jadi semua tamu-tamu yang pemerintah Provinsi Jambi sambut gunakan itu. Dia mereka nanya, ini apa ya. Itu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk ada, mohon izin, ini ada film 1001 Sungai. 1001 Sungai. The 100, the river what? 1001. 1001. 1001 river. Sungai itu apa tuh, Jos? River. Ya. Ini bahasa Inggrisnya. Bagus. Sekolah nggak pernah dapat 4. 2. 2 kali 8. Dikurangi 16. Yang diproduksi di Jambi. Dan Bapak sendiri ikut terlibat. Bercerita tentang apa dan peran Bapak sebagai apa? Mohon izin. Ya, film itu lokasi di Jambi. Saya sangat senang sekali, menyambut baik sekali karena termasuk untuk promosi Jambi juga ya. Nah, sungai di Jambi itu yang menjadi kebanggaan kami adalah Sungai Batanghari. Jadi latar belakangnya itu. Ini film anak-anak. Saya baca skenarionya seru sekali. Jadi saya mengajak nanti kalau sudah tayang nonton, jangan lupa. Waktu itu memang dari produser, sutradara saya kenal mengajak saya untuk main. Ya, ada sih kangen pengen main lagi. Ya, gitu. Back to job. Ya sekalian promosi Jambi juga. Tapi waktu itu bersamaan ada di beberapa daerah itu terjadi banjir. Jadi waktunya tidak ketemu gitu. Jadi saya hanya sebagai penasehat di situ. Saya bilang Jambi seperti apa. Misal tolong masukkan muatan-muatan bahasa Jambinya. Harus ada. Saya bilang begitu ya. Latar belakang seperti apa. Misal batiknya atau apa tolong atau lacaknya masukkanlah di film itu ya. Jadi hanya sebatas penasehat aja Mas Tukul. Melibatkan suasana daerah dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan ini bagus lah. Bagus. Ada banyak nilai pendidikannya juga. Gitu. Nah, mohon izin nih, berarti Jambi memiliki 1000 sungai ya Pak? Iya. Bisa disebutkan mungkin 337 aja Pak? Boleh. 357, monggo. Ya, saya bisa sampaikan tadi yang paling besar, paling panjang di Jambi itu adalah Sungai Batanghari. Dan beberapa daerah memang banyak aliran sungai-sungai sampai sungai-sungai kecilnya. Itu di Tanjung Bung Timur, Tanjung Bung Barat itu daerah pesisir ya. Memang kaya sekali untuk itu. Luar biasa. Pemirsa, berapa apalnya Pak Gubernur Jambi menyebut sungai-sungai yang dari 1000 itu jadi 337 itu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di The Interview with A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين.
Subhanallah, luar biasa. Oh, silakan duduk ya. Mantep ya. Luar biasa Ada loh. sejuk, suasana tenang, damai, tapi ada yang keluar asap. Kalau ada lantunan ayat-ayat suci mesti kepanasan kalian. Makanya segera insaf, sadar ya. Mandi jin ya. Itu tuh. Mandi jin ya. Benar sih, smiling fish ya. Smiling Senyum, ya. Senyum itu membawa berkah, cemberut membawa musibah. Keep your smile to everyone, but kilo to only one. Berikanlah senyum untuk semua orang, tapi berikanlah cinta untuk satu orang saja. Senyummu itu bisa ngerubah dunia, tapi jangan sampai dunia ngerubah senyummu. Inggrisnya give your Let your smile change the world, wow. but don't let the world change your smile. Wah. Ini pasti kuliahnya di Oxford University. Kok bisa pas gitu sih Mas Saya Tuku? di Birmingham University-nya. Ini siapa, kenalin dong Mas Tuku? Beliaunya adalah Beliau ini, Mbak Wirda ini, Mbak Wirda Mansur ini adalah putri dari Ustadz Kondang, Hafizah muda, selegram, pinter nyanyi, bisa ngasih tausiah Ngasih juga, tausiah duta juga, Quran duta Amerika Quran. Serikat juga, dan sekarang kuliah di Oxford University. Subhanallah. Tapi beliaunya humble dan tuh subhanallah. Jadi duta Quran, Wirda Yusuf Mansur terbang ke New York. Oh. Baru 14 tahun. 14 tahun. Ya. Remaja ini baru saja lulus SMP, Itu tapi sudah 2 tahun yang hafal lalu. Al-Quran. 2 tahun yang lalu ya. Ingin menjadi menteri luar negeri. Waduh, kalau saya menteri catur aja udah alhamdulillah. Ya, subhanallah. Ya, yang luar biasa sekali. Sejuk, adem, punya putri kayak gini ya, rasanya kayak. Mohon izin ini, Mbak Wirda, ceritain gimana bisa jadi duta Quran di Amerika Serikat. Ya, jadi kan aku nggak sekolah awalnya. Jadi aku cuma sekolah sampai kelas 5 SD. Habis itu aku mutusin untuk keluar dari sekolah buat ngafal Quran. Dari situ banyak cacian yang aku dapat dari teman-teman. Wir, nanti lo mau kuliah di mana? Lu nggak sekolah, mau kerja di mana? Lu nggak punya ijazah. Nah, aku pengen buktiin sama teman-teman bahwa impian itu nggak berpatok sama ijazah doang gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka nyari beasiswa lewat jalur otak, jadi mesti pintar kalau jalur otak. Tapi kalau di jalur Quran, ya pintar ngaji aja gitu. Di situ aku coba belajar Quran, aku ngafalin Quran, terus alhamdulillah dapat beasiswa berangkat ke New York buat ngajar Quran di sana gitu. Dan diangkat jadi duta. So you're studying in Oxford right now? It's Yeah? Oxford, inshallah. Oxford, yeah? I'll be going in July, inshallah. Okay, so I'm one of your father's fans. Oh, really? Fans, yeah. I met your father a couple of times in Jambi. Oh, okay. Yeah, please send my best regards Yeah, to of him. course I will. Yeah. Ngomongin apa? Gak, dari gesturnya kayaknya condong ke depan berarti masuk ke berbicara. Kamu mau anggap aku nggak bisa? Pak, itu tadi yang diomongin apa? Luar biasa, enak ya. Pak Genur senyum yang ganteng, diem ganteng. Saya kalau nggak berubah gini, bisa ganteng dari mana? Wis, kowe ngenyek aku ra apa-apa. Diem enak ya, sejuk Pak Gubernur. Saya Iya diem, Pak. dong. Ya Allah. SMA sekolah di New York. Saya dulu di New York Karto Hadiningrat, sama-sama New Yorknya. Iya, iya. Sekarang lagi kuliah di Oxford. Iya. Ngambil jurusan apa? Business management. Wow, subhanallah, nggak sembarangan ini. Tapi paling nggak bisa mematahkan asumsi orang-orang yang Iya. bilang lo mau kuliah apa, lo mau kerja apa. Ternyata kamu bisa juga berada aku di ngajar juga di university di sana. Wah, Di Essex University. Ih, Iya. keren banget. Jadi dream come true-nya jadi kenyataan, bukan jadi mimpi jadi impian, tapi mimpi jadi kenyataan. Tapi ngajarnya ngajar ngaji. Oh, subhanallah. Iya. Apa aja yang penting memberikan bermanfaat, Iya. berilmu. Luar Alhamdulillah. biasa. Dari ice-nya, saya lihat ice kitchen-nya tuh luar biasa, kan sedap. Saya lihat orang-orang sawah beda. Mohon izin. Ya, silakan. Bapak ada yang ingin ditanyakan ke Wirda, mungkin Pak tapi pakai bahasa yang dimengerti seperti saya tadi. Oh, saya tanya tadi sudah kuliah di Oxford, di mana mulai, dia bilang begitu. Jadi saya bilang saya ini salah satu
fans terbesarnya orang tua beliau. Wah, subhanallah. Gitu, karena saya sudah pernah Berarti nggak ketemu. ngefans sama saya, Bapak? Ya. Sama Mas Tukul juga dong. Kan sudah saya kasih itu Saya lacaknya. juga. Oh iya, saya ngefans Pak Gubernur loh, bener. Tanda tangannya masih ada. Saya bilang beliau, ayah beliau Iya. ke Jambi sudah beberapa kali. Termasuk waktu saya menjadi bupati waktu itu datang ke Tablik Akbar. Itu sambutan masyarakat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Jadi saya bilang salam hormat untuk orang tua beliau. Gitu. Subhanallah. Iya, ini balik lagi ke Bapak, baru-baru ini Bapak berpartisipasi dalam pembaretan TNI untuk gubernur se-Indonesia. Iya. Ini dapat apa aja Pak di sana? Ada pengalaman menarik mungkin? Iya, saya beserta dengan gubernur-gubernur lainnya Pak. Coba lihat Mas Iya. Tukul dicoreng-coreng tetap aja ganteng. Masya Allah. Dengan Pak Gatot. Ini setelah pembaretan ini kan dapat ininya ya, baretnya subhanallah. lupain. Jadi 2 hari kita dikirim ke Natuna. Oh, oke. Natuna. Kemudian di sana dilatih untuk belajar tembak ya, Wah, subhanallah. menembak dengan senapan handgun. Us, ganteng. Ya, Ditutup dengan masih ini. ganteng ya. Saya ditutup tuh harus baca mantra dulu baru kelihatan. Sebenarnya dengan laras panjang ini juga. Tapi yang lebih penting itu adalah ditanamkan nilai-nilai kita tentang NKRI. Iya, iya. Ya, itu kan daerah perbatasan. Iya. Hari kedua Pak Jokowi datang. Iya, Itu bagaimana melihat kesiapan angkatan darat, angkatan laut, ya, angkatan udara. Ketika ada simulasi serangan kepada Indonesia, bagaimana memukul mundur musuh. Itu luar biasa sekali. Jadi saya melihat luar biasa salut dan aspirasi yang sangat sangat tinggi, ya, penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh TNI, ya, karena di Natuna itu sinyal aja susah, Mas Iya, Tukul. iya, iya. Bagaimana bisa terpisah jauh dari keluarga, Betul. ya, punya istri, punya anak, tapi mereka punya komitmen yang sangat tinggi sekali. Saya ngobrol dengan salah satunya, dia bilang ya ketemu dengan keluarga terbatas karena memang tugas dia. Iya, iya. Tapi ini untuk Indonesia. Wah. Dia lakukan itu kan luar biasa. Saya 2 hari itu banyak sekali dapat pengalamannya di sana. Ya apa namanya, kita tidurnya itu di atas kapal tempur, ya, kapal lautnya itu. Nah, satu kamar kita isinya berenam. Saya satu kamar dengan Pak Alex Nurdin, gitu ya, dengan Palembang. dengan bener-bener lainnya. Ya nggak apa-apa, kita semua sama, tidak ada fasilitas mewah, tidak ada di situ. Kita makan juga, makan Indomie juga tengah malam kalau lapar, sama. Nah, pemirsa, care and share seperti apa yang diberikan oleh Bapak Gubernur dan Mbak Wirda pastinya menjadikan inspiring dan inspiratif untuk pemirsa di rumah. Dan kemana-mana tetap di The Interview with bagi-bagi hadiah dulu sebelum bicara ya. Mana belum? Nih, mana? Mana yang dari ini? Jadi semuanya tadi sudah 800 Pak. Orang untuk Pak Gubernur Pak Zumi ini terkenal sebagai gubernur muda, ganteng lagi, wah subhanallah, dan tegas dalam kepemimpinan. Sosok menginspirasi siapa nih Pak? Monggo Pak. Banyak. Yang pertama itu Nabi Muhammad SAW. Ya, saya baca buku-buku beliau gimana menjadi pimpinan umat. Ya, itu sudah contoh saya pikir yang sempurna. Ya, tentu kita menapaktilasi bagaimana beliau menyikapi pemerintahan politik, semua ada di situ. Dan bangsa ini itu punya banyak sekali pemimpin-pemimpin besar. Ya, presiden-presiden kita yang sebelumnya, termasuk Pak Jokowi. Ya, saya banyak belajar. Ya, Pak SBY saya juga banyak belajar, dan juga termasuk orang tua saya, Bapak Haji Zulkifli Nurdin, beliau gubernur 2 periode. Ya, jadi saya punya mentor juga, guru dan pembimbing. Nawaitunya adalah untuk melayani masyarakat. Ya, tua muda saya pikir itu hanya masalah umur saja. Ya, tapi kita membangun itu adalah dari kinerja. Ya, kinerjanya bagus, maka
insya Allah masyarakat akan merasa terlayani. Subhanallah. Ini Mbak Wirda ini. Jangan nutupin, Dek. Kamu bikin kreatif sendiri, nutupin sendiri. Minum obat dulu kamu. Ya dikasih bedboard di situ. Malah nutupin sendiri. Kamu kayak nonton layar tancap kamu. Tia, nabahmu Tia, tolong tuh Tia. Siram pakai air tuh. Mbak Wirda, bagaimana cara menghafal Quran ini? Inspirasinya dari papa juga atau dari mana nih, monggo? Inspirasi sih sendiri aja. Dari diri sendiri, karena emang ada dorongan kuat pengen ngafal Quran. Nggak tahu dari mana sih, jadi muncul aja gitu niat pengen ngafal. Wah, subhanallah. Kalau cara ngafalnya sih masing-masing orang beda-beda ya. Karena aku juga nyobain banyak banget cara gitu kan, karena ngafal Quran tuh nggak buka langsung dapet gitu, jadi berproses. Wah. Kalau ala kamu gimana cara menghafal? Ya ini mungkin minta tips supaya dia khatam Iya, ya. bener-bener. Amin, amin. Aku biasanya ngulang, jadi dalam satu ayat itu kan panjang. Kalau Iya. panjang kan kita berabe sendiri kan, jadi aku potong-potong jadi berapa bagian. Dan setiap potong itu aku ulang 120 kali. Wah, luar biasa. Kalau ini ngapalin lagu malah cepet. Karena anak-anak sekarang gitu. Nah ini kalau ngapalin warung-warung yang kabel macam-macam, luar biasa sekali. Nah, bintang tamu saya berikutnya adalah Berikutnya. ini kameramennya Upin Ipin. Di mana nih? Berikutnya adalah pedagang sendal yang mendapatkan hadiah. Tadi kan udah saya baca. Karena umroh kecintaan beliau terhadap ada kucing lagi. Kamu yang baca. bener tinggal dipanggil aja. Ini dia Bapak Ai Supardi. Iya. Wah, subhanallah, Pak Gubernur yang mengutamakan masyarakatnya. Pak, Gubernur kalah nih. udah selesai Pak, Bapak. Enggak, sampai belum selesai Pak Gubernur. Belum, kan ini Nggak apa-apa. Sini aja. Nggak apa-apa. Sini. Enggak apa-apa, ya wes. Nggak apa-apa. Ya udah kamu keluar aja. Jadi nggak ngobrol-ngobrol berebut ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nih, mohon izin. Pak Gubernur malah nutupi. Gitu. Saya pulang dulu. Nah, pemirsa KRSA seperti apa yang diberikan oleh bintang tamu saya sangat luar biasa, Bapak Gubernur, Pak Supardi dan Mbak Wida. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Terima kasih untuk dari UI, terus dari FISIP, dari UNJ dan juga dari Gunadarma. Bisa selalu bahagia selamanya untuk semuanya dan saya doakan ada yang jadi presiden. Amin. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi kepala bagian Penitipan helm. penitipan payung. Ya, selamat. Mohon izin Pak Gubernur. Kegiatan Bapak sehari-hari sebagai penjual sandal dan sayang banget sama kucing, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap kucing itu nih? Kok pertanyaannya kayak apa? Kucingnya kok nggak dibawa ke sini sekalian Pak? enggak bawa. Pasar banyak. Pasar di rumah juga banyak di rumah. Kamu ngapain? Kamu nggak boleh ngeledek, kan lagi. Yang ledek siapa? Tadi pas nanya baik-baik aja, terus pas Kucingnya nggak dibawa. Kucingnya yang disayang itu laki apa perempuan nih Pak? Yang laki. Yang laki. yang Kenapa? perempuan dibiarin aja gitu Pak. Ada sama juga disayang juga. Oh disayang juga. Cara bedakan kucing laki sama perempuan. Kan dari suaranya kan bisa. Emang beda suaranya? Ah, yang cowok Sini ya. Sini ya. Nggak mau. Nggak mau. Sini ya. yang itu yang bambanya. Mau. Jadi kenapa kalau tertarik dengan sayang banget sama kucing?
Tahu saya sama kucing tertarik, kasihan rasanya kalau ada kucing itu, apalagi kalau ngeliat kucing kelaparan suka kasihan saya. Suka dikasih makan sama saya tuh. Apalagi kalau ada kucing ketabrak, saya bawa pulang ke rumah saya, dimandiin, kubur sama saya. Subhanallah. Iya, saya di kuburan di belakang rumah ada 30 kucing yang ketabrak di jalan tuh, suka dibawa sama saya pulang, kasihan. Subhanallah. Iya, Itu berarti sama kucing aja sayang, apalagi sama orang. kasihan saya, benar. Itu perawatannya gimana tuh pas sampai di apa ya? Itu kucing yang buang itu ceritanya tuh, yang buang di Ini got. lagi dimandiin ya Pak? Jadi mandi mas saya sama cucu saya itu, dengan dimandiin waktu itu. Ya, mendingan bapak sering ke rumah saya aja itu. Itu gara-gara kucing itu mendingan di sana kan banyak. Itu tiap minggu, seminggu sekali dimandiin kucing semua di rumah, ada 15 di rumah juga ada. Pernah bareng mandi sama kucing juga pernah? Ya enggak, mandiin kucing maksudnya di depan rumah saya. Di rumah saya. Dari kapan Pak sayang banget sama kucing Udah Pak? lama saya, dari tahun 70 saya. Wah, Dari tahun 70 saya sama kucing. Iya. Yang bikin kasihan tuh apa Pak ketika Alasannya, melihat kucing iya. tuh? Kasihan iya saya pokoknya karena kalau apa? ada kucing, apalagi kalau kucing yang anaknya dibuang suka kasihan saya. Kemarin ada orang buang anaknya 4 ke ceritanya. Saya bawa pulang ke rumah itu. Saya piara kasihan. kasih apa Dikasih susu. Kasih susu pakai 4 Susu? Kasih susu ini. Iya kasih susu. Dikasih 4 kasihan nggak bisa netek kan, nggak ada ibunya. Kucing itu sama dengan saya suka susu Iya juga. kasih susu. Ada yang ngebantu Pak, mungkin anak atau istri Nggak ada, ikut saya ngebantu? sendiri. Saya Ada pulang- yang seneng sama food court makanan luar negeri nggak kucingnya itu? Ada, yang kucing anggoranya ada. Anggora. Kucing anggora punya 4. Misalnya suka apa dia? Itu yang makanannya yang coklat itu yang beli satu kucing kan makannya coklat. Kucing makan coklat loh. yang itu kayak apa namanya itu yang beli di supermarket itu di sekantong 8. Oh, makanan keringnya. Iya teman kering 85.000 satu kantong itu. Ada rumahnya tersendiri itu kucing. Enggak, di rumahnya masuk sama-sama tidurnya juga. Tinggal bareng ya Pak? Enggak. Oh, enggak. Enggak bareng. Kamu malah pertanyaan. Aku sudah menghindari pertanyaan itu. Soal mandi malah tidur bareng. Karena kecintaan sama kucing, Iya. jadi Bapak juga dapat umroh ya Pak? Iya. Itu gimana ceritanya Nah, Pak? itu, Ran. Hubungannya apa gitu? Korelasinya. Saya kan Tahu nggak tiap korelasi? hari di Kalau korelasi nggak pasar tahu tuh ngasih makan kolorasi, kucing Pak. sebelum buka dagangan saya tuh ngasih kucing dulu. Saya tuh ya di pasar itu Ya. pada datang ada Dagang apa Bapak? Dagang sendal. Oh Bapak dagang sendal. Sendalnya kanan kiri apa kiri semua? Kiri. Macam kamera Ini sini. Bapak jual sendal, sendalnya buat manusia apa buat kucing? Buat kucing sama orang sama. Oh, Buat- ada sendal buat kucing? Oh nggak ada. Oh, Nggak ada buat kucing. gimana Pak ceritanya Pak? Dari cinta banget sama kucing sampai Sampai. bisa umroh. Nah, monggo ini sangat menarik sekali. Ada yang bawa saya. Bawa Bapak kemana? Ditenteng itu bawanya Bawa maksudnya ada yang nggak gratis katanya gratis umroh. dipegang. Loh, megang kucing. Ada yang- bener ya. Oh ya. Ada yang ngajak Bapak ke umroh, Iya. kasih hadiah umroh buat Iya. Bapak. Karena Nah. Bapak cinta sama kucing. Iya. Bapak kenal sama orangnya? Kenal. Kenalin saya Pak. Oh orangnya nggak ada di sini orangnya. Kamu jauh-jauh Orangnya nggak ada. Pak Gubernurnya malah cepet kamu. Orangnya nggak ada di sini. Katanya pas umroh juga ketemu banyak kucing di sana, Pak. Banyak saya di sono. Saya di sana di Mekah tuh ketemu kucing terus saya. Apalagi di Taif itu. Kucing sama anjing sama monyet sama jadi satu itu. Iya. Di sana. Ngomong kucingnya halus ya. Kucing. Berarti kucing lagi pelototnya ke saya. Kucing anjing. Jadi satu di sana nggak galak enggak. Enggak galak ya. Enggak, ini gede anjingnya, anjing helder semua di sana. Tapi nggak galak di sana. Saya sampai ngasih makan di sana. Anjingnya itu. Oh, makanya kasih sama roti doyan dia. Mau roti, kasih roti. Kok jangankan anjing pakai roti teman saya kasih combro ini dimakan. Ini juga katanya Bapak waktu lagi umroh ya Pak,
banyak diciumin sama orang-orang. Seneng dong. Saya asal habis sholat tuh ya, saya suka duduk sama Ustadz tuh. Iya. Tuh anak-anak muda tuh orang Arab, Assalamualaikum Indonesia, nyiumin saya terus tuh kata Ustadz. Nggak boleh katanya, nggak boleh. Padahal Bapak mau. Ya saya diem aja, nggak boleh kata Ustadz katanya. Boleh. Nanya cik to cik saya hello aja. Nggak boleh katanya. Kata Ustadz nggak boleh katanya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh kata Ustadznya. Di sana juga makan juga di sana di waktu umroh. Makan, sehari di sana makan 3 kali. Loh, oh, biasanya kan 4 kan Mbak. Habis sholat subuh masuk ke restoran. Oh, wah. Habis sholat duhur masuk ke restoran. Habis isya ke restoran. 3 kali tiga kali semakannya tuh. Tidurnya juga enak di sana, hotel berbintang di sana. Waktu umroh di sana kan ada bakso Tukul Arwana, makan bakso di sana. Makan, masa Bang Udin namanya. Masa Bang Udin. Balik ke Mbak Wirda. Ya, oke. Gimana tetap bisa jadi generasi muda yang berakhlak? Kan banyak yang pengen Hits. tapi aneh-aneh kelakuannya nih, monggo. Ya kalau aku sih tetap dakwanya lewat cara remaja aja sih. Kayak biasa, kan kebetulan aku punya sosial media. Nggih. Ya Wah, Bos. cool. Tuh. Wirda Mansur, putri Ustadz Yusuf Mansur, cantik berhijab, soleha, kuliah di Oxford. Aukarin lewat. Kece kamu. Oh gini. Iya, harusnya begini Enggak kan sih. generasi anak Enggak. muda. Enggak, Oh, kan kita nggak boleh ngejudge orang. Wah, ini bagus ini. Kita kan Iya, nggak ya. pernah tahu kapan hidayah datang kan. Wah, Jadi nggak boleh kita. Betul. Nah, sekarang tuh Pak Zumi ini mau izin. Apa harapan kedepannya untuk Jambi, terutama untuk generasi penerus bangsa seperti Mbak Wirda ini? Monggo Pak. Saya tentu berharap masyarakat Jambi semakin sejahtera, semakin Amin. maju. Ya. Amin. Tapi tentu harus ada kerja, ya, ada komitmen. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita tidak akan dirubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Ya, mesti bekerja kita. Tidak bisa hanya berdoa saja, tapi berdoa dan bekerja. Ya, Mbak Wirda ini menjadi contoh untuk generasi muda. Ya, kalau ada komitmen, tadi sudah ada ujian dari awal kan, memutuskan untuk tidak kelas 5 selesai, tapi dia punya pilihan. Tapi komitmen terbukti sukses. Ya. Luar biasa. Kita doakan semoga ke depan Pak Gubernur jadi presiden juga. Amin. Wirda jadi menteri. Amin. Bapak? Bapak tetap ya Pak ya. Memang orang itu koeksistensi berkarya dengan karya masing-masing. Saya di bidangnya penghibur, saya nggak akan mungkin jadi pemimpin daerah. Saya akan menghibur selamanya sampai selamanya. Dan Mbak Wirda juga akan memberikan santapan hati, membukakan pintu pikiran, hati-hati yang gelap kepada orang. Bapak Gubernur akan memimpin pemerintahan supaya makmur gemah ripah lo jinawi tuturi handayani Indonesia makmur. Loh. Terima kasih untuk Pak Gubernur. Terima kasih. Terima kasih, Winda. Bapak Wardi, makasih. Dan semuanya pemirsa di rumah maupun studio. Sekali lagi kami keluarga besar The Interview with Tukul Arwana mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tonton terus The Interview with